kita akan segera masuk ke arah pesawat berikutnya, ke arah kedua map replay kala hari, di mana ini bakal jadi map yang juga cukup menguntungkan untuk First Rider Flow. Ini karena memang dan juga ada sub. Udah lihat First Rider, beberapa foundation dan juga ada satu orang yang mixer ke arah refiner. First Rider dan ini high look untuk teman-teman dari First Rider. Dan kalau kita bisa melihat dari drop pointnya First Rider, biasanya kalau kita mereview dari Free Fire Master League atau di MMPM, mereka baru di arah Bayfront. Dan tentu dari masukan ataupun arahan dari coach dan juga beberapa orang yang di sana yang mendampingi mereka, tentu insight mereka udah semakin kaya info yang memang sangat bagus banget. Dan balik lagi kalau misalkan tadi First Rider turun di arah Bayfront, itu akan bertemu dengan Rusia, yang dimana memang Rusia sendiri punya satu ataupun beberapa pemain yang memang bagus banget, yang seperti yang gua sorot mungkin di Rusia itu ada dari Neza 1S. Dia punya satu aiming yang menurut gua dia mempunyai satu role support, dan dia secara untuk cover ke teman-temannya itu mendapatkan satu posisi yang cukup bagus untuk bisa melihat visionnya ke arah teman-temannya. Alright. Dan sekarang kalau kita berbicara foundation, sebenarnya foundation sendiri kita tahu ya. Foundation tuh kalau keluar dari foundation, lu bakalan besar banget chance ketemu sama orang-orang yang ada di area The Maze. Betul. Ya, terus juga lu juga bakal besar banget chance ketemu sama orang-orang yang dari Oldhampton. Betul. Jadi ini tinggal gimana nanti First Riders punya checkpoint itu dia bakal stay di mana. Karena kalau gue perhatiin juga ada teman-teman HQ tadi yang ambil blue zone di area The Maze ya. Betul. Dan sebenarnya kalau kita lihat pilihan dari First Rider Bravo turun ke arah Foundation, mereka bergerak nggak akan terlalu jauh, karena kita udah tahu zona-zona di kala hari itu pasti di situ aja. Betul. Pokoknya pasti sebagian besar Refinery selalu dapat, dan panggung di arah dekat Foundation itu bisa banget dimaksimalkan untuk menjadi satu tempat buat defensive. Gue setuju banget, karena apa? Ini bisa dibilang berkaca dari match-match FFML dan juga FFVM itu panggung bener-bener panggung keramat tuh Pak ya. Iya. Lu udah dapetin panggung itu yang dekat perbatasan Foundation sama Refinery, itu udah enak banget natakin siapapun yang mau coba datang Pak ya. Yes, enak banget, itu jadi satu lokasi yang memang sangat-sangat krusial juga, karena balik lagi perjalanan dari tim-tim yang mungkin isi dari arah Shrines, dari arah Oldhampton, itu benar-benar enak banget kalau misalkan mereka tidak menggunakan satu launchpad yang ada di lokasi seperti tersebut. Betul. Dan ngomongin soal teman-teman dari Dea juga tadi, ini jadi diperkuat juga alasan kenapa tadi Dea bisa menang lawan teman-teman dari First Riders, karena kalau lu perhatiin Dea sendiri masih dengan pakem mereka yang selalu nggak melepaskan skill Alvaro. Kita tahu Alvaro itu nambahin besaran ledakan dari senjata-senjata yang meledak, kayak misalkan frag grenade gitu, kayak misalkan flashbang, lontar atau hand cannon gitu ya. Iya, kalau secara skill set menurut gue memang Alvaro banyak banget dipakai sama tim regen lain gitu. Betul. Karena memang Alvaro sendiri secara daya lempar jarak jauhnya juga menurut gue sangat bisa dimaksimalkan. Ya, itu gitu, pakai piston. Pakai piston juga gitu kan. Jadi memang spesial buat orang-orang yang suka banget pakai satu senjata explosion, itu memang sangat diuntungkan banget. Sangat diuntungkan banget. Dan ini dia, ada teman-teman dari NWG juga yang tadi langsung mengamankan posisinya, dia langsung hold aja. Dan menarik, ini kalau lu perhatiin First Riders udah tahu-tahu di area Refinery. Seperti biasa, kita ngomongin lagi-lagi di fase Liga, selama fase Liga dan juga fase Grand Final FFVM, First Riders memang cukup menguasai Refinery setelah RRQ juga sempat kemarin akhirnya ditumbangkan juga sama First Riders gitu ya. Iya, karena memang secara vision mereka mendapatkan satu vision yang luas banget di Refinery, dan itu nggak bisa kita pungkiri juga. Dan enak banget kalau mereka di arah high ground bisa ngelihat satu view ke arah teman-teman lot yang memang udah ngisi di 4 rumah di dekat Refinery. Dan kalau kita lihat secara setup, ini benar-benar tim-tim yang ada di sini di Play-ins, mereka benar-benar memaksimalkan perang di zona ketiga sampai keempat, karena mereka tidak mau secara trading kill ataupun early di waktu di map kedua, mereka tidak mau benar-benar babak belur. Ada yang datang yaitu GDP atau God's Plan, bersiap-siap teman-teman dari First Riders. Mampukah mereka bisa ngehadangnya, karena mereka udah sadar nih, udah sama-sama notice kalau ada yang datang berempat, langsung coba lempar frag grenade, datang lah, udah meledak tapi nggak kena siapa-siapa. Coba dikokang lagi, coba ditungguin dimasak lagi granata, dan udah ada ledakan lagi. Udah sadar teman-teman dari First Riders, coba tatakin aja time karena udah keluar juga. Udah ada keluar juga, Omar berhasil masuk ke dalam sana. Ada SNG di sana, 2 orang terkena danger zone. Ada apa gerangan sih kawan? Ya elah, bakal coba ditahan dulu. Ngendap berada di balik satu kompon. Tapi ada Omar
saja yang merasakan damage yang datang dari GDP atau Godsplan. Darkol juga bersiap untuk langsung melakukan arah rotasi ke arah panggung dramat yang kita maksud tadi, Pak. Betul, ini satu decision making yang sangat bagus. Tapi ombak pun terkena hit lagi dari arah teman-teman HQ yang udah mantau dari panggung sebelah. Dan ini salah satu pengalihan isu yang bagus juga untuk First Rider karena tadi mereka dengan penggunaan satu launchpad benar-benar dia maksimalkan untuk satu orang melakukan satu distract kalau GDP. Yes, dan Souza nggak dikasih kesempatan untuk naik launchpad. So, GDP juga udah sadar, oke pada naik launchpad. Kita nggak boleh biarin semuanya naik launchpad gitu. Makanya Souza sendiri lebih milih untuk dia jalan kaki lebih bijak karena dia udah percaya teman-temannya bisa nge-cover dia dari jarak situ. Tapi kalau kita ngomongin jarak juga sebenarnya dari Godsplan sekarang udah terpantau sama teman-teman dari load dan juga udah ada tembakan Souza. Andres Hebat harus tumbang oleh Souza di sana. Aduh, Souza harus di end begitu aja nggak sempat revive dan juga Godsplan. Ternyata di sini berhasil memantau pergerakan dari First Riders, Pak. Aduh, sangat disayangkan sekali satu member dari First Rider Bravo bisa di take down oleh teman-teman Godland dari teman-teman Latam sendiri. Dan memang kalau tadi Souza maksain buat menggunakan satu launchpadnya, tentu dari GDP udah langsung make sure bahwa ya tadi kelihatan semua 3 pemain dari First Rider udah naikin launchpadnya ke arah panggung sini. Dan dari segi Souza sendiri memang sangat tryhard banget, dia melakukan satu pergerakan jalan ke arah panggung teman-temannya dan sampai pada akhirnya upaya dia masuk atau pasang glue di arah tengah perjalanan dia nggak bisa sukses untuk bisa regroup kembali. Yes, dan boleh gue bilang sekarang posisi dari First Riders gak punya banyak pilihan. Kenapa? Karena mereka cuma perlu holding dan juga memantau dengan pasti jangan sampai mereka didekatin lebih dekat lagi gitu oleh tim-tim kayak model GDP atau Godsplan dan juga Load gitu. Karena kalau lo perhatiin posisi dari First Riders sekarang jadi krusial banget, Pak. Krusial banget. Dan kalau kita melihat gitu ya, kalau kita review dari teman-teman Godpan, memang yang perlu kita notice adalah pemain-pemain dari yang nickname Ninja sama Karma, karena mereka secara jarak jauh tentu aim mereka lengket banget. Gua ngeliat beberapa review dari turnamen-turnamen mereka, tentu mereka menjadi satu pemain yang cukup berbahaya juga di Latin Amerika. Berbahaya di Latin Amerika atau Latam. Dan juga kalau kita berbicara di sini dari drone view yang kita saksikan bersama-sama, sudah ada Load juga yang terus menjaga area rumah 4 ini, rumah yang cukup krusial juga. Betul. Untuk orang-orang kawanan yang datang dari arah Bayfront, Pak ya. Iya, ini memang banyak banget sih checkpoint yang udah diisi dan udah diamankan oleh beberapa tim. Dan ya memang tadi seperti kita notice juga, satu checkpoint dari First Rider Bravo itu jadi satu checkpoint yang cukup krusial juga posisinya, karena bisa secara free ngelihat ke arah The Maze dan juga dari lot bisa ngarah ke arah Bayfront dan juga arah Strands. Jadi beberapa checkpoint yang memang penting banget buat diisi itu udah sama-sama dijaga ketat sama tim lawan. Wow, ini ngomongin dia juga ternyata masih sempat merasakan yang namanya Blue Zone. Betul. Dari The Maze yang tadi sempat dirasakan juga oleh teman-teman dari HQ Esports. Dan sekarang mereka akan segera dibakar saat lagi. Dan tentu saja HQ sudah merasakan kehadiran dari teman-teman Dea. Dimana kalau kita perhatikan juga mereka mulai melakukan setup posisi cukup mengenai beberapa hit ke arah Hard Crew. Di sana Hard Crew pun harus segera regroup kembali ke arah belakang dari tim Dea asal Mena. Ya, Dea sendiri juga udah bakalan langsung mundur aja karena udah nggak aware atau udah nggak worth it banget buat teman-temannya. Dan di sini kita lihat dari Singularity, tentu dari Rusia ada Nezal yang udah gua coba buat kasih satu, yang dimana memang Nezal sendiri menggunakan satu penggunaan sniper yang bagus juga. Dari sejarah dari sedikit dia menggunakan sniper, tentu dengan scope-nya sangat-sangat on point banget. Oke, jadi secara aiming bisa dibilang Nezal tuh cukup tajam lah ya. Dan juga ngomongin teman-teman dari Godsplan yang tadi sempat menculik satu player dari First Riders, ini bisa dibilang juga posisinya dari Godsplan. Kalau seandainya lu nggak fokus, lu bisa tiba-tiba di rush, Pak. Nah, didatangin sama teman-teman dari SNG. Mulai coba siram, Joker, Thunder udah keluar. Langsung dijatuhin oleh ombak dari barrelnya. Dia malah turun jatuh, pasti jatuh. Itu dia ombak langsung ke end gitu aja. Meta dibantai lagi, Joker berhasil dengan Thompsonnya. Dicari sisanya di mana? Ini dia bakal menjadi makanan untuk First Riders. First Riders pun berhasil dapetin satu. Dilawan Nezal. Ini Nezalnya langsung kena visual issue juga karena melawan keganasan dari First Riders, sang burung elang, Pak. Wow, ini dia First Rider mendapatkan momentum yang benar-benar lagi beruntung banget buat First Rider Bravo bisa ngantongin 3 poin kill, walaupun tadi sebenarnya satu pemain dari tim lawannya itu sempat jatuh karena bawa panggung. Betul. Tapi harus berhati
hati-hati juga pergerakan dari First Rider Bravo masih dipantau oleh Gunplan. Kalau dia bergerak ke arah satu kontainer sebelah kanannya, itu akan menjadi free hit buat teman-teman Gunplan. Oh, Vixuror akan bertemu sama teman-teman dari Attack All Around saat lagi, dimana udah ada yang siap nge-charge ngemasak granat. Tadi tahu dia simpen itu granatnya karena udah ada satu checkpoint, yaitu satu launchpad. Tadi tungguin depan launchpad supaya kalau lu mau naik launchpad lu bisa ditatakin. Tapi kayaknya teman-teman dari Attack All Around langsung punya rencana B, dimana mereka nggak berani atau nggak ngelanjutin. Mereka punya strategi untuk ngehalau pergerakan dari Vixuror yang mau menggunakan launchpad. Iya, karena juga balik lagi dari Triple A sendiri, dari tim Thailand tentu mereka punya satu objektif yang memang mereka nggak mau trading di luar zona. Karena mereka kalau trading di luar zona itu akan merugikan timnya sendiri. Dan lebih baik mereka bergerak harus di kiri dan benar aja. Dari teman-teman dari Triple A sendiri benar-benar untuk bisa masuk ke zona selanjutnya tanpa adanya satu member pun yang pulang ke arah lobby. Yes, tanpa satupun member yang pulang ke arah lobby. Di sana udah ada Singularity Invincible juga yang kehilangan 3 membernya tadi di tangan First Riders, dan juga masih menjadi satu lone survivors di bawah panggung tempat First Riders ada. Dan ini dia Vixuror akan segera menyisiri area pinggiran bibir zona, di mana di depan ada teman-teman dari NWG atau New Gang asal Singapura. Wow, dari update zona selanjutnya tentu kita melihat sudah banyak banget tim yang akan berlomba-lomba merebutkan satu tempat posisi yang mereka inginkan, dan kita melihat dari Triple A udah bertemu dengan tim Loud di mana sudah pecah warnisi. Oke, Karamel pun merasakan damage yang sangat konstan. Coba loncat dulu dengan satu grapple hook, tapi Yosang dengan MP5-nya. Aduh, ternyata bakal kepala sendiri disukai oleh teman-teman dari Loud. Langsung disatakan habis, kelihatan MP5 udah di tangan, jatuh sudah Yosang. Di sana maksud gue Yosang dengan grenade bakal coba ditukar dulu, bakal coba lempar-lemparan granat. Di saat yang bersama di Yosang bakal bertemu dengan satu player dari Loud, yaitu Will. Masih ada Tani Turner, diperpisahkan oleh Ghoul yang mereka punya, dan sekarang bakal coba Ghoul medical kit dulu, menarik diri dulu teman-teman dari Attack All Around, dan akhirnya pecah perangnya akan menjadi anti klimaks. Tapi sudah hati-hati karena masih ada Vini ZX yang siap dengan satu sniper, bahkan double snipernya, Pak. Ya, ini dari tim Loud harusnya benar-benar bisa coba reset lagi karena mengingat zona ketiga udah berjalan. Wow! Dan ternyata Darkol mendapatkan seorang punggat yang langsung dikonfirm kill, Ji. Yes, ada Mary Jane juga yang berhasil dapetin Crusher 09 asal New Gang. Di sini berhasil mendapatkan poin kill. Masih ditukar juga oleh Mr. Frost. Di sana harus terkena down oleh MNSS 09 Vixuror. Berhasil mendapatkan poin-poin killnya. Go! Ada Noda 7 harus berhasil ditumbangkan oleh Gunplan. Di saat yang bersamaan juga Vixuror gak punya banyak kesempatan untuk menolong kawan di arah belakang. Menggulung medical kitnya aja sambil menunda kematiannya. Di depan sudah ada teman-teman dari First Rider siap memantau pada area kejauhan, Pak. Good zona, good choice dari teman-teman First Rider, bisa mendapatkan satu panggung yang benar-benar masih bisa dapetin zona selanjutnya. Dan ini akan menjadi satu posisi yang enak banget buat First Rider bisa nyayur kill di arah luar zona selanjutnya. Karena kita melihat di arah minimap itu udah ada Attack All Around yang udah lagi berjalan masuk ke zona selanjutnya, dan ini benar-benar untuk posisinya sangat terjepit oleh First Rider. Yes, Ombak berhasil dapetin papas C2N di sana dari Vixuror. Bakal coba digigit yang ada. Ombak berhasil dapetin killnya lagi. 4 kill udah diamankan untuk First Rider perwakilan Indonesia. MVP nomor 1 gak ada matinya, gak ada henti-hentinya. Kita kumandangkan MVP nomor 1 di mana sudah ada juga. Lagi-lagi Ombak bersama Kapten Darkol udah berhasil dapetin Attack All Around yang kemarin katanya bisa juara. Bakal coba dibantai-bantai di sini lagi. Copot itu malah jadi 25 oleh Joker dengan SPD-nya. Joker berhasil dapetin 2 kill, tapi awas bakal coba diras oleh teman-teman dari Loud, di mana Loud juga udah bakal geras, tapi ada Kapten Darkol dengan double Darkol. Oh, dikasih frag grenade juga bakal meledak di sana. Masih bisa selamat, dan Darkol adalah harapan terakhir dari First Rider. Oke, revive dulu, masih sempat di revive, masih bisa. Ayo, Indonesia bisa. Gulung dulu medical kitnya, dan Darkol berhasil dapetin 2 player dari teman-teman Loud. Oh, dari kejauhan masih ada Dea, berbahaya banget. 7 tim tersisa masih ada, dan aduh ada Jardi berhasil dapetin sang Joker. First Rider masuk sudah dikantongin, dan masih ada Glual yang udah coba dikikis juga, dan di bawah ada Bruno coba dikikis, dan datang juga Will di sini bersiap dengan double vector launch, dan jump shot. Ternyata Bruno masih bisa selamat, tidak, karena ada Will. Ternyata udah sisa 5 tim aja di sini, Evor. Wow, ini zona udah menarik juga, dan ternyata sini Funky M udah berhasil coba buat melawan satu ending karena tim lawannya, di mana dari Gunplan yang akan menjadi incaran untuk teman-teman Ombak di sana. Dan Indonesia confirm kill. Wow, masih bisa confirm kill. Ombak di sini melihat juga pergerakan dari arah Gunplan. Turun dulu ke bawah, sang Kapten Darkol juga awas.
situasi belakang ada satu lagi player yaitu Will. Mampukah seorang Darko berhasil melawan Will? Di mana ada HQ juga bakal melawan seorang ini ya, satu player lagi di depan ada Joker. Sayang banget First Rider harus kehilangan satu player tapi load kebakar tumbang. FR juga respon posisi keempat dengan kantong yang banyak banget tapi HQ belum nge-kill sama sekali. Mereka akan melawan teman-teman dari Dea di momen-momen terakhir. Kelihatan Dea cukup lebih sigap tapi jatuh dua orang, dikikis saja dengan satu MP5 dan MP40. Tyson, Funky M, hidup kembali. Nelson, Tarek, Harku, dan juga Jardi bersiap nunggu momentum. Gimana Nelno udah berhasil dapetin jump ke arah Harku dari Dea dan juga Tarek di sana kelihatan banget udah nggak punya back pilihan dari HQ sendiri benar-benar terpojok. Aduh ada ledakan untuk HQ dan juga Dea. Bagus banget di sini Jardi menyisakan Tarek dan juga Jardi menahan di luar zona. Gue dulu dari Dea sendiri. Ingat masih ada Gunslane, sang lone survivor dari arah belakang memanfaatkan momentum dari Gunslane melawan seorang tim yaitu Dea yang mana kita tahu juga dia masih lawan dua orang. Coba diadu aja dikit, adu aim dengan Magi 7 out sudah di tangan di kanan ada orang. Coba jump shot dikit lagi, satu time down kelihatan dua orang, dua satu momen. Coba jump shot satu orang tapi ternyata Dea berhasil keluar menjadi tim yang berhasil mendapatkan buaya. Waduh, tidak ada henti-hentinya perang yang terjadi di kala hari dan Dea mendapatkan momentumnya, mendapatkan buaya di match kedua dengan